Hati ibu mana yang tidak pilu bila putra kesayangannya digerebek dengan sangkaan terlibat narkoba. Begitulah yang terjadi pada Ami Kanita, ibunda Raffi Ahmad. Melihat Zaskia dan Irwansyah kemarin dibebaskan, sementara Raffi masih harus menginap lagi di BNN, Ami Kanita pun masih terus dibekap rasa gelisah. Rasanya bukan hanya sang ibu saja yang merasakan itu, orang-orang yang dicintainya pun merasakan hal yang sama. Dan bahkan mungkin para korban banjir di Jakarta yang pernah dikunjungi Raffi baru-baru ini. Selama ini, Raffi memang aktif mengunjungi sesama yang tengah ditimpa bencana, baik sendiri maupun bersama geng motornya. Maka rasa kehilangan itu ketika mendengar penggerbekan di rumah Raffi Minggu pagi, Ami Kanita bukan hanya syok, tapi juga drop dan langsung demam tinggi. Ketika itu dia tengah di Bandung hendak menjemput adik Raffi, padahal sehari-hari ia tinggal di Jakarta bersama Raffi. Maka langit hari itu seakan runtuh. Secara khusus pada tim intens, ibunda Raffi bertutur andaikan bisa, ingin rasanya memutar kembali hari itu menjadi hari yang indah. Udah bukan syok, udah amat terpukul, sedih. Terasa pada hari itu dunia hancur buat saya sebagai seorang ibu. Rasanya hati saya udah macem-macem, malu, sedih, hancur. Nggak keruan lah. Oh ya, sempat saya ngedrop, kemarin saya demam tinggi, saya nggak bisa tidur, amat sangat mengganggu. Ya percaya nggak percaya, serasa mimpi. Apa ini benar? Rasanya ingin membalikan hari Sabtu kemarin. Pokoknya sedih deh untuk seorang. Kayaknya ini kesedihan saya yang amat terdalam seumur hidup saya. Amat sangat terpukul, kecewa menjadi seorang ibu. Saya nggak bisa. Ternyata saya akhirnya tidak bisa mendidik anak laki-laki saya. Tidak sebagai seorang ibu, nggak sukses mendidik anak. Macam-macam lah pikiran saya. Ibunda Raffi tak habis pikir bila putra tercintanya disebut-sebut menjadi korban narkotika dan sudah lama menjadi incaran BNN. Apalagi dengan ditemukannya 2 linting ganja yang entah milik siapa di rumah. Karena sepengetahuan Ami Kanita, Raffi bukanlah perokok. Stamina Raffi yang tetap prima dan tutur katanya yang tetap lurus sebagai seorang host tidak menunjukkan ciri sedikit pun sebagai orang kecanduan narkoba. Keyakinan Ami Kanita ini diperkuat oleh Wildan, paman Raffi. Malik Bawazir, kuasa hukum Wanda Hamidah pun tak habis pikir kalau kemudian muncul anggapan pada saat penggerbekan di rumah Raffi tengah berlangsung pesta narkoba. Nggak ada. Itu pendapat yang menurut saya terlalu mendramatisir suasana. Ya. Kalau dibilang pesta, jangankan pesta narkoba, dibilang pesta saja, itu wajar. Di rumah si Raffi itu memang katanya biasanya banyak teman-teman datang, ada yang main PS, ada yang kemudian tertidur di bawah. Lantas kemudian Raffi sendiri kan punya rutinitas yang cukup padat gitu, sehingga dia selama saya dengar dari ibunya tadi selama bertahun-tahun itu selalu bangun pagi untuk ke acara dahsyat gitu. Dan kalau dibilang pesta narkoba, ya perlu dicatat ya, fakta hukum, saya bicara fakta hukum ya, fakta hukum barang bukti ganja 2 linting itu ditemukan di dalam kamar setelah dilakukan penggeledahan. Jadi bukan barang berserakan. Kasus ini bisa menimpa kepada siapa saja ya, keluarga yang ada di republik ini gitu ya. Apa yang benar harus dikatakan benar, apa yang salah atau ada miss harus dikatakan salah atau miss gitu. Tidak bisa orang yang berada di tempat dan waktu yang salah kemudian di generalisir dia bersalah, tidak bisa. Semua harus ada proses. Artinya ini jebakan. Kenapa? Saya nggak bicara ini jebakan. Yang tidak bersalah jangan dikatakan bersalah. Gitu. Yang bersalah silahkan. Ada semanya, bisa dilakukan rehabilitir yang sudah positif tadi. Gitu. Dulu Raffi juga tinggal di rumah saya. Ya kalau banyak teman-temannya itu wajar. Kita juga dulu pernah melihat. Nah tapi nggak ada tuh yang sampai sebegitunya gitu, sampai seperti yang dibilang pesta-pesta narkoba. Itu kita keluarga sangat shock sekali, kita sangat nggak percaya lah. Ya seolah-olah ini apa ya, bisa dibilang kayak dijebak atau seperti itu. Ya, sepertinya. Tapi kan dalam kondisi itu saya memang tidak ada di situ. Ya mungkin temannya, tapi karena memang ini rumah Raffi, jadi karena ini memang rumah Raffi ya mungkin ini yang dipertanyakan kan. Sedangkan di situ juga kan kalau memang Raffi sendiri ada ganja ya mungkin, tapi ini kan banyak teman-temannya dan Raffi juga kan nggak ngerokok gitu kan, tidak pecandu. Kalau dia pecandu pasti dia nggak akan lah bisa bekerja dari pagi sampai malam, makan pagi lagi subuh. Dia seorang host yang harus wawancara orang,
perilakunya harus bener dong gitu. Mungkin ya namanya orang kan gak luput dari kesalahan di situasi apa gitu kan. Padahal 12 tahun ini saya yang wanti-wanti sekali hal ini yang saya takutkan sebagai seorang ibu, selalu hal ini terus. Nasihat saya cuma hal ini. Hati-hati. Makanya pas terjadi kejadian ini saya kayak wah bener-bener. Kesedihan maupun kegelisahan yang melilit Ibunda Raffi kian terasa setelah 3 hari Raffi belum juga pulang ke rumah. Seolah menatap masa lalu yang mengantarnya kepada kehidupan seperti sekarang, raut muka Ami Kanita terlihat amat bersedih. Ia teringat kembali bagaimana Raffi yang 12 tahun masih amat muda harus menjadi tulang punggung keluarga karena suami tercintanya dipanggil pulang oleh sang Halik. Setelah ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya, Raffi harus membanting tulang menghidupi ibu dan adik-adiknya. Bekerja keras sejak masih amat muda, ternyata justru mengantarnya menggapai impian mencapai sukses dan membahagiakan sang ibu. Tak salah kalau Ami Kanita menyebut kesibukan yang padat membuat Raffi tak mungkin terjerumus narkoba. Ya sedih lah, saya kan historinya tuh kan Raffi tuh kan dari mulai SMP sampai dari dia amat masih muda sekali, dia tuh udah jadi tulang punggung keluarga dan amat bertanggung jawab. Itu yang membuat saya sedih gitu. Dia anak yang buat saya luar biasa. Di umur yang masih muda dia sudah bisa menyenangkan, membahagiakan saya seperti ini dengan kenikmatan yang sekarang kami jalani. Ternyata tiba-tiba Raffi seolah-olah menjadi amat sangat pecandu narkoba, memakai narkoba gitu. Kok maksudnya kok jadi seperti ini gitu kan, miris sekali. Baik, dia nurut, dia nggak pernah yang aneh-aneh. Dikasih tahu dengan ibu saya, ya neneknya Raffi, ya dia ya manut aja, nah seperti itu. Ya tapi di lain sisi memang juga kita ya seperti disebutkan tadi, ya Raffi itu kan pekerja keras, nah seperti itu. Jadi wajar aja kalau kita emang hubungannya, komunikasinya agak sedikit kurang. Raffi adalah tulang punggung keluarga, ya. Lalu anak yang paling tua. Yang kedua, tidak ada ayahnya. Yatim, ya, artinya ibunya tidak ada tempat mengadu. Kami walaupun sudah pisah, tapi masih seperti teman. Setiap saat ada problem dengan anak-anak, ya, Feni mengadu ke saya. Ada yang diadukan gitu ya. Nah, berbeda kalau mengadu kepada adik, kepada saudara, beda. Hari Minggu pagi lalu seolah menjadi hari kelabu bagi keluarga Raffi karena peristiwa penggerebekan Minggu pagi itu seakan membuat buyar semua yang telah direncanakan Raffi bersama sang ibu. Termasuk rencana berangkat umroh ke Tanah Suci hari ini yang terpaksa ditunda karena Raffi masih harus menginap lagi di BNN. Hati Ami Kanita dibalut sedih bila mengingat kembali buyarnya semua rencana yang telah disusun buah hatinya. Ya sedih lah gitu kan, cuma kan kembali lagi kalau rezeki kan sudah Allah yang atur. Bismillah, ke depannya seperti apa, mungkin ini cobaan dari Allah, itu aja. Terus saya kembali lagi kepada Allah, saya tawakal aja, mencoba tawakal dan pasrah. Ya kalau saya umroh saya diundur nanti tanggal 13, tapi kalau memang Raffi nggak jadi pergi, ya ini memang bukan rezeki Raffi. Kayaknya nggak mungkin ya dengan situasi seperti ini karena tiketnya juga kan ada batas waktu. Tidak Ibunda dan keluarga Raffi saja yang merasa sedih, teman-teman dan sahabat-sahabatnya juga merasa kehilangan. Lantas seperti apa rasa kehilangan Olga dan sahabat-sahabatnya di Dahsyat? Benarkah banyak artis yang menjenguk di BNN untuk memberi support? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Bukan hanya keluarga, teman-teman dan sahabat Raffi juga merasa kehilangan. Biasa bersama dengan Raffi yang gemar bercanda dan ceria, tiba-tiba harus merasa sepi karena Raffi tidak ada di tengah-tengah mereka. Lantas seperti apakah rasa kehilangan Olga Syaputra dan sahabat-sahabat lainnya di Dahsyat?